sama-sama bertatap muka dalam rangka penyampaian atau diseminasi budaya positif di SD Negeri Giriplanjen nomor 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelum itu saya bacakan pantun dulu ya Bapak Ibu. Ikan dimakan burung pelikan, dibawa terbang di waktu pagi. Berkah dan ridho Allah kita harapkan, semoga berkah dengan berbagi. Kedua ini Bapak Ibu pantunnya. Sore hari minum kopi, ditemani sepiring irisan roti. Mari kita saling berbagi, siapa tahu berkah ilmu sampai surga nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau di sini, saya juga belajar bukan guru Bapak Ibu, apalagi di sini juga ada senior-senior saya, mungkin lebih tahu dari saya. Untuk itu saya mohon maaf. Ini materi ini mungkin ada yang Bapak Ibu sudah kuasai atau mungkin ada yang belum. Dalam diseminasi budaya positif ini diharapkan kita selaku pendidik bisa menerapkan di sekolah yang kita cintai ini agar membawa kemajuan bagi khususnya bagi peserta didik kita atau guru kita. Langsung saja Bapak Ibu. Berikutnya ada pertanyaan memantik Bapak Ibu. Apakah makna budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah ini makna dari budaya positif ya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu makna budaya positif. Betul. Pak Yusuf Fikri, nih budaya positif. Selalu menerapkan kebiasaan baik. Bagus ya. Budaya positif, positif itu berarti baik. Selalu menerapkan kebiasaan yang baik. Selain itu, betul Pak Suswoyo, budaya positif itu dimaknai sebagai apa? Mungkin contohnya ya. Oh ya, untuk makna tadi sudah ya. Nanti sekarang contoh ya, betul contoh. Mungkin menyambut guru dengan bersalaman. Menyambut guru dengan bersalaman. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tepuk tangan untuk Pak Suswoyo. Ya. Terima kasih. Ya, tadi makna budaya positif adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, contohnya tadi datang tepat waktu, salaman ya, ketika bertemu anak-anak kita, siswa kita bersalam atau berapa S? 3S ya, sapa, senyum dan salam. Itu contohnya. Itu salah satu mengenai penerapan positif yang harus kita terapkan. Untuk selanjutnya, nah di sini mengenai budaya positif di sekolah, ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Irsyadul Fikri, betul, kebiasaan-kebiasaan
yang berpihak pada peserta didik. Ya, ini kita harus berpihak pada murid atau peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab atau bertanggung jawab. Ya, tadi contohnya salam itu kan berarti hormat. Ya, jadi siswa-siswa kita itu dibiasakan, ya, baik kepada teman, kepada guru, ya, dan juga harus bertanggung jawab. Berikutnya mengenai perubahan paradigma. Ya, ini perubahan paradigma. Nah, apa sih paradigma itu? Paradigma. Oh, Bapak itu apa sih itu paradigma? Pak Kemar. Paradigma menurut saya itu kepercayaan yang mendasar. Kepercayaan yang mendasar terhadap sebuah perubahan. Betul sekali, ya. Atau konsep dasarnya, ya, teori-teori dasarnya perubahan terhadap perubahan, ya. Ini mengenai perubahan paradigma. Nah, itu bagaimana sekarang? Lanjut. Nah, sekarang mengenai paradigma perubahan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengenai paradigma perubahan. Yang pertama, bukan tabula rasa. Ya, jadi bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Pak Selamat. Tabula rasa. Tabula rasa. Ya, pertama bukan tabula rasa. Ya, bukan apa? Kalau melihat, ya, istilah tabula rasa itu semacam kayak pikiran individu atau masih kosong. Masih kosong, ya. Ibaratnya siswa, ya, dilahirkan itu kayak semacam kertas putih, ya, masih kosong yang harus kita isi, ya. Tapi isinya tidak kayak misalnya kertas sorong kita urek-urek, ya, ya, tanpa adanya perasaan, tidak. Ya, jadi bukan tabula rasa, ya, berarti kita menganggap anak-anak kita yang seenaknya kita jadikan seperti ini, jadikan seperti itu, ya, karena masih kosong. Kita pakai tinta hitam, pakai tinta merah, tidak. Ya, jadi bukan tabula rasa. Kemudian yang semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, ya. Jadi siswa itu punya bakat masing-masing, unik, punya keunikan sendiri-sendiri, ya, punya bakat masing-masing. Makanya kita harus mempelajari bakat-bakat mereka seperti apa. Yang ketiga, budi pekerti. Nah, ini harus kita junjung, ya. Jadi kita junjung mengenai budi pekerti ini, karena apabila kita lihat zaman sekarang, budi pekerti, ya, terutama pada anak-anak sangat-sangat terganggu, ya, dengan adanya perkembangan teknologi dari HP, ya, ini sangat utuh, ya. Kemudian tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Menuntun, ya, kita tugas untuk menuntun. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, kita ini, ya, ibaratkan sebagai petani, ya, yang menggarap, kemudian bibit-bibitnya kita tanam, ya, kita rawat mulai dari menanam, perawatan sampai nanti panen. Ya, jadi kita ini seorang petani. Kemudian kodrat alam dan kodrat jiwa. Nah, ini untuk kodrat alamnya,
bahwa tadi masing-masing anak itu punya karakter masing-masing dari alamnya itu. Nah, kodrat zamannya berarti kita tuntut sesuai dengan masa kininya, karena masa kininya dengan perkembangan zaman yang kita tuntut sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Dan yang terakhir, berpihak pada anak, ya. Kita pengajaran pendidikan harus berpihak pada anak. Lanjut. Nah, untuk perubahan paradigmanya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini untuk menggabung budaya positif ini tidak mudah, ya. Sebuah tantangan yang sangat berat bagi kita semua. Bagaimana menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman ini. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, kita juga diharapkan bisa mengontrol dalam menghadapi setiap permasalahan yang berhubungan dengan murid. Lanjut, Pak. Nah, sekarang yang berhubungan masalah kontrol, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini disampaikan atau dipaparkan oleh Dr. William Gelsler dalam kontrol teori yang untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini masih ilusi. Kemudian tiga, ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini ilusinya. Jadi kita dianggap bisa mengontrol murid seperti itu. Ya, ini guru bisa segalanya. Tidak. Jadi ternyata yang bisa mengontrol itu nanti siapa? Ya, apakah orang lain? Apakah diri kita sendiri? Lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini bisa kita akan mengontrol seseorang. Ini yang pertama dari stimulus kontrol atau respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Ini kalau stimulusnya seperti itu. Kemudian kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita disuruh mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa apa tidak ini? Harus sama dengan saya. Nah, ini tentunya tidak bisa, ya. Kemudian kalau kemarin kita berusaha memahami dengan orang lain tentang dunia, berarti kita hanya bisa berusaha memahami saja. Oh, dia maunya seperti itu, ya. Dia pengen seperti ini, ya, ini kita mau. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya, kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Kadang kita melihat anak, oh, buang sampah sembarangan, oh, berarti salah, ya. Kemudian, oh, anak terlambat terus berarti kesalahan. Nah, kemudian, oh, anak itu menyakiti temannya, oh, sudah kesalahan. Ya. Tapi kita lihat teori kontrolnya, mungkin dia memiliki sebuah tujuan. Oh, kok anak melakukan itu berarti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya orang lain. Tapi kalau kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi ketika ini lihat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sebagai contoh, ya, misalnya ada genggaman.
saya punya sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian misalnya ujian minta pada saya, tolong dong dibuka, ada apanya itu, ya. Dia berusaha mengontrol saya, tapi saya memberi keteguhan, ya. Tidak bisa, ini nggak bisa dibuka, ini semua rahasia, karena kontrolnya ada di saya. Dia pun merayu terus, tetapi kalau saya tetap berdiri tidak mungkin dibuka karena ini sangat rahasia, ya. Ini bisa berarti orang lain sebenarnya tidak bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita sering merayu-rayu, ya, tapi itulah dengan berbagai cara gagal. Akhirnya dengan cara terakhir, dengan cara memaksa. Kalau tidak dibuka, nggak saya beri, misalnya, ya, nggak saya beri, misalnya itu, ya, kalau suaminya, ya, misalnya dipaksa karena dirayu-rayu nggak bisa. Kemudian dalam namanya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang bagus, jadi kita selalu bekerja sama, berkolaborasi, ya, dengan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau stimulus respon, ya, jadi kepengennya ada yang menang, ada yang dikalahkan. Oh, saya harus menang, akhirnya dia kalah, ya. Tapi kalau terkontrol, model berpikir menang, semuanya berarti merasa menang, untung, ya. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang atau benar. Ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Lanjut. Nah, sekarang ada apa makna disiplin? Coba Bapak Ibu, disiplin itu artinya apa? Kita sering mendengar, yang disiplin, jadi guru yang disiplin, ya, jadi anak yang disiplin. Coba makna disiplin itu apa? Bapak Ibu, tepat waktu, ya, disiplin, kita harus tepat waktu. Yang lain, taat, harus taat, ya, disiplin, taat. Yang lain, tepat janji, tepat janji, ya, punya janji, tanggung jawab. Coba kita lihat apa makna disiplin. Nih, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur. Ya, sering kita mengaitkannya seperti itu, disiplin, ya, si teratur, si tertib, ya, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, jadi itu disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, ada istilah hukuman disiplin. Ya, bagi ASN ada sering terdengar hukuman disiplin. Misalnya ASN, ya, atau PNS, istrinya satu kok diam-diam di luar sana kedua, ya. Kalau ketahuan bisa kena hukuman disiplin, ya, yang pasalnya ya, hukuman disiplin pasalnya. Juga ini hukumannya padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Jadi jangan dikaitkan dengan hukuman, itu disiplin, ya. Alternatif terakhir itu jika mungkin sangat terpaksa sekali. Jadi bahkan kalau misalnya memang tidak boleh memberi hukuman, itu nanti boleh yang segitiga distribusi. Lanjut, Pak. Nah, itu menurut Diajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka,
syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ternyata menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin apa yang dimaksud? Yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin diri itu memang harus sebaiknya itu dari diri sendiri, internal, bukan dari luar atau orang lain atau hal lain, ya. Misalnya disiplin, saya datang lebih kasih biar tidak ditegur kepala sekolah. Itu internal atau eksternal? Eksternal, ya. Karena dari hal lain. Kalau saya pulangnya paling belakang biar di alam, nah itu berarti X. Tapi kalau dari diri memang berat, saya berangkat pagi biar gimana ya. Nah, kita kadang berpikirnya juga berat. Padahal untuk biar misalnya saya pengen mendapat imbalan yang berkah misalnya, ya. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Gusti Allah supaya ridho. Nah, misalnya seperti itu. Ya, dari dalam hati kita. Tapi kalau eksternal, ya dari orang lain, permintaan orang lain, dari ibadah, penghargaan, itu bisa masuknya eksternal. Lanjut. Nah, ini ada beberapa teori tentang motivasi perilaku manusia tadi umumnya, ya. Motivasinya, jadi kita punya motivasi, siswa juga punya motivasi. Pertama, yang beda motivasi eksternal, ya. Satu, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini termasuk salah satu yang dari eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata siswa misalnya berangkat kasih, alasannya kenapa? Saya biar tidak kena hukuman dari bapak guru. Ini termasuk motivasi eksternal, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya seperti itu. Saya mengerjakan tugas biar tidak dihukum bu guru. Sebab kalau saya lupa mengerjakan PR, saya harus nulis 1000 kali misalnya. Nah, itu kan berarti ada faktor eksternal. Selanjutnya juga ada ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, ini juga masuk. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, ini juga eksternal. Ya. Biasanya kita biar dapat hadiah, imbalan, dan yang motivasi internalnya tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri, jadi diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini yang bagus, berarti saya akan menjadi orang-orang yang seperti apa bila saya melakukan. Berarti ada dari diri kita. Saya kalau datang saya bagaimana? Nah, untuk akan jadi seperti ini misalnya. Nah, ini berarti dari diri sendiri ada motivasi. Aku pengen kayak dari aku pengen mendapatkan apa? Sesuatu yang baik untuk saya. Ini motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Lanjut. Nah, ini mengenai budaya positif, ini kaitan dengan lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi lingkungan positif, keyakinan kelas. Nah, ini dalam menciptakan budaya positif, ya, ini juga bagaimana kita membuat yang namanya keyakinan kelas, ya.
Ini nanti dengan peraturan kelas ini apa beda apa tidak. Lanjut. Nah ini coba ini tadi mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini ada 3 pemikiran menurut Bapak Ibu yang bagus, yang baik, keyakinan kelas, hukuman atau penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di dalam pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita memiliki peraturan ya, jadi di lalu lintas ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini ketika COVID ya berlangsung menggunakan 3M. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Ini kalau tidak ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Pertama kita menggunakan helm. Kalau menurut keyakinan apa? Iya, keselamatan. Ya, bukan karena biar saya tidak ditilang. Ya, itu nanti berarti hubungannya dengan hukuman. Ya, biar saya tidak ditegur Pak Polisi. Tapi kalau kita dengan keyakinan, untuk keselamatan kita, ya. Kemudian kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Ini juga kalau kita lihat keyakinannya, juga dulu biar kita selamat, tidak tertular oleh COVID, ya. Kalau hukuman mungkin dulu kalau tidak menggunakan masker, hukumannya apa? Push up, ya, push up ya, tidak boleh masuk ya sebuah kantor. Ya. Kemudian kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, ya. Kalau menurut keyakinan ya biar kita tidak ketinggalan, kita bisa mengikuti pelatihan dengan baik, ya dengan lanjut. Nah ini masuk pada tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi nilai kebajikan prinsip universal berarti secara umum tanpa membeda-bedakan. Terus menurut Gassen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Jadi kalau kita betul-betul menggunakan keyakinan bukan dari luar, tapi dari dalam atau intrinsik. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Ya. Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas? Sudah. Ya, sudah ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, abstrak berarti tidak nampak ya keyakinan kelas. Ya. Namun sebagai pengingat saja biasanya tetap kita tulis ya. Ini mungkin hanya beberapa poin. Tapi kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Contohnya apa, Bapak Ibu?
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Apa Bapak Ibu? Contoh pernyataan keyakinan kelas. Saling menghormati, Saling menghormati, ya. Di sini di kelas ya, berarti harus saling menghormati. Yang lain? Tunjuk jari saat mau bertanya. Tunjuk jari saat mau bertanya. Tunjuk jari, izin. Jika mau ke belakang. Itu keyakinan apa kesepakatan? Ya, nanti biasanya ya. Jadi nanti keyakinan bisa masuk dijadikan sebuah kesepakatan. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Iya. Kalau positif berarti tidak ada pernyataan tidak, ya. Selalu bentuknya positif. Tadi misalnya saling menghormati. Kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini positif. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ketika kita membuat keyakinan, nggak usah misalnya 20 ya, 15, cukup 5, 4. Yang penting anak-anak paham dan bisa diingat. Ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Ya. Betul. Jadi guru memandu, ya, siswa-siswi, putra-putrinya, murid serta didik, ya, untuk semuanya ikut berkontribusi. Dan yang terakhir, bersedia menunjukkan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tetap ya ada evaluasi, peninjauan kembali, ya. Ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Ya, langsung Pak. Nah, sekarang melihat ada kolom peraturan dan satu keyakinan kelas atau milik kebajikan yang dituju. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti menunjukkan keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak di perpustakaan misalnya meminjam buku, dikembalikan pada tempatnya. Itu keyakinan adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, itu ada istilah hukum karma. Kalau kita mengganggu orang lain, pasti diri kita juga akan diganggu. Tapi diganggunya yang positif saja. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga termasuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya, atau berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini kekerasan, ya, berarti keyakinan kelasnya keselamatan, juga menghormati orang lain. Ya, jangan sekali-kali kita juga nggak boleh ya, kepada putra-putri kita beserta ibu kita untuk melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, jadi bagian yang tujuh yaitu untuk kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran atau istilahnya antri, ini juga menghormati orang lain.
duluan, masa kita harus tiba-tiba ke depan duluan, saya dulu boleh. Juga kesabaran yang kita dilatih untuk kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keselamatan dan keamanan. Ya, koridor biasanya tempat ramai, ya. Kalau kita lari-larian bisa-bisa keselamatan orang lain juga bisa terganggu. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Mengetahui Pak Bu siapa yang lagi berdiri, ya, contoh ya membuat keyakinan kelas. Siswa diberi senang setino, dituliskan keyakinannya, ya. Kemudian mereka masing-masing akan menuliskan dan menyampaikannya hal-hal yang diharapkan. Prosesnya seperti itu, ya. Guru pemandu dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, setelah keyakinan kelas mereka sudah menuliskan, dirangkum, ya. Biasanya satu dengan yang lainnya ada yang sama, ya. Mungkin hanya perbedaan sedikit. Yang kita rangkum mana yang sama-sama, kemudian yang bagus positif. Nah, nanti akan dijadikan kesepakatan kelas. Kalau sudah ditentukan kesepakatan kelas, barulah para siswa dan guru menandatangani kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang telah dibuat. Diharapkan seperti itu, Bapak Ibu, bisa setiap kelas buat keyakinan kelas masing-masing. Lanjut. Sekarang mulai dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan pun tidak positif, bisa merusak hubungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa, ya, mungkin mereka akan termotivasi pada saat itu saja, ya, karena dia termotivasi secara eksternal. Ini bisa jangka panjangnya. Nanti jangka panjangnya kedepannya nanti juga kurang. Lanjut. Contoh, sekarang perhatikan ada tindakan guru. Coba, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena terlambat sekolah. Coba Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali gara-gara terlambat ke sekolah. Coba, maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, coba lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ajar dong ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman dari 2 kali. Coba lanjut Mas, dia betul apa tidak tadi? Saya tidak akan nambah lagi nulis hukuman. Betul, lari ini akan buat basket 2 kali hukuman. 15 kali dalam masker hukuman. Ya betul. Gantikan kertas tugas teman ya.
konsekuensi perubahan di meja membersihkan, konsekuensi guru disuruh makan, hukuman, dan terakhir lari 2 kali termasuk ini ternyata konsekuensi ya. Bukan ya terlambat, jadi lari suruh lari 2 kali saja. Ini hanya di sini konsep. Iya, betul. Kan suruh larinya betul. Ya gara-gara terlambat 10 menit. Temannya sudah lari 5 kali, dia baru datang. Jadi, nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi, ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Menyakitkan ya, harus. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman, hanya jangka waktu. Anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai. Paksaan jadi kalau hukuman, konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik di konsekuensi. Ya, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Dasar manusia, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan ini survival. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia, ya. Kalau dalam ekonomi ada istilah kebutuhan pokok primer. Dia ada kebutuhan dasar cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Lanjut. Ini ada gambaran Ibu Ani ya, tentang ulas salah satu murid. Kemudian beberapa anak mengeluhkan, aku seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini jika menghadapi situasi ini bagaimana? Lanjut. Tindakan guru ini untuk melihat ini kasus ini. Apabila seorang Agus karenanya lapar orang tuanya dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka siang kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya berarti lesu, tidak bawa makan survival. Kemudian apabila seorang Agus karenanya senang temannya, berarti dia apa? Butuh kasih sayang. Kemudian apabila seorang Agus merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti pengakuan penguasaan, ya, berarti hebat. Kemudian apabila seorang Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, ya dia pengen makanya lain, berarti dia kebutuhan akan pilihan kebebasan. Dan apabila seorang Agus karena iseng saja menikmati ekspresi wajah temannya, berarti kebutuhan dia ada kesenangan. Mungkin kita sering menghadapi anak seperti itu, ya. Mungkin berarti mereka punya kebutuhan dasar yang bagaimana. Lanjut. Nah, ini mengenai posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Lalu mengenai posisi kontrol pada guru, ya. Ini dari ada 5: menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ternyata dari kelima posisi ini langsung saja Bapak Ibu, menurut apa ya, yang diharapkan adalah kita adalah sebagai manajer, nggak boleh jadi apalagi seorang penghukum. Bagaimana posisi kontrol ini kita terapkan? Monggo kita lihat ada satu video bagaimana posisi guru dalam sebuah rumah kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malu-malu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati ada dari 5 posisi kontrol baru, kira-kira posisi mana? Bapak Ibu tadi sudah dilihat video tentang beberapa posisi kontrol ya, di posisi kontrol. Ternyata sebagai manajer lah yang terbaik yang disarankan agar untuk siswa yang menerapkan budaya positif ya. Tentunya Bapak Ibu insya Allah memahami dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah coba sekarang untuk materi berikutnya. Nah ini restitusinya untuk materi terakhir. Nah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid setelah melakukan kesalahan agar bisa diperbaiki. Lanjut. Di ciri-cirinya ada 9 ya, lihat Ibu bisa baca ini sampai terakhir, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Untuk restitusi yang jelas segitiga restitusi ya, ini yang ketiga. Validasi tindakannya salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan ya. Ini makanya disebut segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ketika melihat siswa melakukan kesalahan, kita berusaha melakukan penyelesaiannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Kita validasi tindakan ya, kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa misalnya membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian kita lakukan dengan menstabilkan menstabilkan masalah ya. Kita juga pernah seperti itu. Kita juga melakukan kesalahan seperti itu juga pernah. Ya, kita juga ini biar anak ini tidak terlalu merasa sangat bersalah. Kita juga melakukan itu dulu seperti itu juga pernah. Kemudian kita berkeyakinan apakah membuat seperti itu perbuatan yang baik atau tidak ya. Kita melakukan itu ya bertentangan dengan keyakinan kita atau tidak. Kita buat keyakinan. Lanjut. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Menurut Imam Syafi'i ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit membawa manfaat ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Saya juga dalam rangka belajar ingin menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, ya memang itu kemampuan saya, kekurangan saya, dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kalam, bila kamu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin tahu tentang Bapak Ibu dari kegiatan di simulasi budaya positif ini apa atau punya tempat balik kepada kegiatan hari ini. Terima kasih untuk
dampak positif ya dari saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Ismail di sini. Saya jadi tahu bahwa menjadi guru itu untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah, anak yang punya masalah dengan aturan atau dengan tata tertib sekolah, itu kita tidak harus dengan cara-cara yang kurang mendidik ya. Dalam hal ini guru bagi berperan harus bisa mengambil hati anak, karena dengan memberikan hukuman belum tentu anak tidak melakukan lagi, tapi bagaimana anak bisa sadar akan kesalahan dirinya, tetapi ke depan dia akan menjadi orang yang lebih baik tanpa merasa terbebani dengan aturan atau undang-undang atau apa yang ada, tapi lebih ke kesadaran diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas gambarnya. Selanjutnya ini dari ibu. Ibunya ini ibu mungkin. Ya. Ayo ibu Ida, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Untuk materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak tentang diseminasi budaya positif, khususnya di SD Negeri Tirtuan salah satu ini ya, menurut saya sudah sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri, karena selama saya mengajar pun masih ada beberapa teori-teori yang tadi disampaikan oleh Bapak ternyata itu tidak bagus untuk diterapkan di zaman sekarang ini. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan saya sendiri ya bisa lebih baik lagi untuk mengajar sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Itu adalah satu manfaat yang bisa saya dapat dari materi yang tadi Bapak berikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diwakili oleh Bapak dan Ibu sebagai ulang balik dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, ya, kebahagiaan dalam mendidik putra putri kita agar menjadi putra putri penerus bangsa yang berguna. Itu saja. Terima kasih.